Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Summa ila hadratin syekhina wa sanadina wa umdatina wa umdatina dunya wa ukhra wa azwaji wa dhurriyyati wa muqaddami wa ashabi ahbabi minal insi wal jan ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Summa ila jami'il ulama'il amilin alladzina ballaguna dinal islam khususan ila ruhi sunan nampel min usulihim wa furu'ihim wa khususan ila ruhi min usulihim wa furu'ihim wa khususan sanab hadzal kitab wa ila rawahijal muslimin al muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina bisyarqil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha khususan ila man ijtama'na hahuna bisababi alladhina ala mana wa salih syaulillahi lana ya Allah walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan tabtahu lana biha abwab ar-ridha taysir tughliqu biha anna abwab asy-syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira. Anta waliyuna wa maulana wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Salatan taj'aluna biha minal maqbulin wa tu'iduna biha minal makhlulin. Allahumma aftah lana abwaaba hikmatik wansur alaina khazaina rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, malam hari ini di malam yang ke-26 bulan Dzulhijjah, Allah masih memberikan kesempatan, pelanggaran waktu dan kepastian. Malam ini kita masih diberi istiqomah oleh Allah di setiap Senin malam Selasa mengikuti kembali pengajian kitab Tanbihul Ghafilin bi Ahaditsi Sayyidil Anbiya al Mursalin. Sekaligus malam hari ini kita juga kembali bisa makmurkan serambi Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Dan perlu diketahui juga, kajian malam hari ini juga ikut dirilai dan disebarluaskan secara langsung oleh Radio Syiar Masjid Agung Sunan Ampel, Radio Ampel Denta di gelombang 90,5 FM. Bagi siapa saja dimanapun berada yang tidak bisa hadir secara langsung di majelis yang diberkahi seperti malam hari ini, juga bisa menikmati lewat siaran Ampel Denta. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini diiringi Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga kita, kenalan kita, dan siapa saja yang punya hak dengan kita yang seiman, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Amin Allahumma amin. Umur
yang masih diberikan oleh Allah kepada kita. Semoga Allah selalu menuntun kita, membimbing kita, menjalankan kita di jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah, diiringi selalu dilimpahi berkah dari para aulia-Nya, dan semoga kelak Allah juga memberikan izin kepada kita untuk bisa menerima syafaat dari kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, rezeki yang halal dan barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang soleh dan solihah. Diberikan pemimpin, penguasa kita, pemimpin dan penguasa yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang pada rakyatnya. Negeri kita, negeri Indonesia yang sangat kita cintai, lebih-lebih kota Surabaya, tanah kelahiran kita, tempat tinggal kita, semoga selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah. Jadikan negeri dan kota yang aman, tenang, tentram, serta rakyat dan warganya makmur dan sejahtera. Yang terpenting dari itu semua, semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah, dengan lantunan kalimah la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah alaihi salam. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 569. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi darajatihi bid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa ba'dul hukama'i, setengah ulama hikmah. Hukama niku termasuk min auliyaillah alladzina kanu fi afwalihim wa aqwalihim muwafiqan li sunnah. Orang-orang yang perbuatan dan ucapannya mencocoki tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu, sehingga apa-apa yang mereka dawuhkan ini perlu kita perhatikan, kita renung dan kita ikuti. Syekh Abul Lais As-Samarqandi Al-Hanafi, beliau menuturkan dalam kitabnya ini Tambil Ghafilin tentang pernyataan sebagian ahlul hikmah mengenai permasalahan orang yang bertaubat. Seandainya Anda atau kita ini bertaubat, siapapun di antara kita pasti kita akan punya keinginan, apakah taubat kita ini diterima apa tidak. Karena taubat yang dilakukan oleh siapapun itu ada kalanya yang tertolak, ada kalanya yang diterima. Nah, kalau kita ingin tahu bagaimana taubat kita, diterimakah atau tidak, sebagian ahlul hikmah mengatakan tanda-tanda taubat seseorang dianggap alias diterima oleh Allah. Innama tu'rafu, angin pestine bisa diweruhi apa taubatur rajuli, taubate wong, fi arba'ati asya'a, ing dalem papat pira-pira perkara. Sesungguhnya taubat seseorang itu bisa diketahui diterima oleh Allah
Kalau di dalam dirinya ini ada empat perkara. Empat ini tidak ada dalam dirinya, berarti taubat kamu itu masih terhalang, masih tertolak. Perlu ada perbaikan. Makanya tidak cukup kita mengatakan saya bertobat ya Allah, saya minta ampun. Tidak hanya di lesan, butuh bukti. Buktikan, Bung. Dengan apa kami membuktikan kalau kami betul-betul bertobat? Jalankan, lakukan, kerjakan empat perkara. Akaduha utawi salah sijine arba'atu asya iku ayam saka yen to ngeker, tulisane padha lho nggih, ngeker ana ngeker. Nek ngeker niku menahan, nek ngeker niku nginceng. Ngeker itu melihat dengan sembunyi. Yang ngeker kayak detektif niku lho. Tulisane padha, ketek ambek ketek padha. Beda logatnya. Ngeker sapa rajul lisanahu ing lesane rajul, dijaga, ditahan, diempet minal fuduli saking guneman kang ora faedah, dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Orang itu kalau tobatnya diterima, maka dia menahan lesannya dari berkata-kata yang tidak penting, yang tidak perlu, yang tidak tidak banyak omongannya, jadi banyak diemnya. Kalau orang itu taubatnya sungguh-sungguh. Wal ghibati, lan menahan lesannya saking rasan-rasan membicarakan keburukan orang yang orang itu tidak ada di hadapannya, orangnya gaib. Orang gaib itu tidak ada di depan kamu, tidak hadir. Kamu omong yang seandainya omongan itu didengar, dia itu tidak senang. Itu namanya ghibah. Jadi orang itu kalau tobatnya sungguh-sungguh, yang pertama dia menahan lesannya dari berkata-kata, ucapan-ucapan yang tidak penting, tidak berguna, tidak bermanfaat, dan menahan lesannya dari mengumpat, membicarakan keburukan orang. Wal kidbi lan goro, tidak berdusta. Yang diomong adalah fakta, kenyataan. Ini satu. Kalau kita menjumpai orang bertaubat tapi kok banyak omongnya, masih suka membicarakan orang, masih berdusta, berarti tobatnya niku nonsen, nihil, kosong, khoyal, hayalan, enggak ada. Wasani utawi kang nomor loro iku Allah yaro, yen ora ningali sapa rajul li akadin maring wong siji saking menungso qalbihi kang ana ing dalem atine rajul hasadan ing hasud, iri, dengki, ndak seneng lek orang lain dapat sakit hati. Jadi orang itu kalau tobatnya sungguh-sungguh, dia tidak mendapati hatinya terdapat sifat hasud kepada siapapun. Lek ono kalau di dalam hatinya masih ada sifat hasud, maka tobatnya itu belum sungguh-sungguh. Apa sih hasud itu? Hasud itu merasa tidak senang hatinya kalau orang lain dapat nikmat, dan dia ingin nikmat itu terlepas dari orang tersebut. Are you understand ya? Yes. Paham tuh.
pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris apa bahasa Jepang. Yang kedua, orang itu kalau tobatnya benar, tobatnya diterima oleh Allah, tobatnya sungguh-sungguh, maka dia mendapati hatinya tidak ada rasa hasud terhadap siapapun. Wala adawatan lan ora ono rasa permusuhan, sesatron. Tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati dengan orang lain. Kalau kita mendapati hati kita ini masih ada rasa tidak senang orang lain dapat kenikmatan, masih ada permusuhan, ada kebencian, berarti kamu itu belum dianggap orang bertaubat. Banyak orang itu tidak sadar dirinya mengaku taubat tapi sebetulnya belum. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, dianggap tobat? Belum. Kalau dia tidak melakukan 4 perkara ini, kata ahlul hikmah, 1, lesannya tidak berkata-kata kecuali yang bermanfaat, tidak dipakai untuk membicarakan keburukan orang lain, tidak dipakai berdus, ini lesannya dijaga. Yang kedua, hatinya dijaga dari rasa hasud, dari rasa permusuhan. Yang ketiga, wasalisu utawi kang nomor 3 iku ayu fariko yen to misaono sapa rajul ashabasui ing tretan-tretan kang jube, kang jube. Tretan-tretan sing jube, ngerti jube? Jube iku rawane redin. Konco-konco sing elek, kawan-kawan yang buruk akhlaknya, bukan buruk rupanya. Yang dijauhi buruk rupanya bukan. Allah tidak memandang rupa, yang dipandang Allah itu hati, akhlak. Kalau kamu betul-betul orang yang bertaubat, taubat kamu ingin dianggap oleh Allah, kamu tidak cukup mengucapkan aku bertaubat, aku minta ampun ya Allah, tidak cukup. Tapi kawan-kawan yang jube-jube, kawan-kawan yang jelek-jelek itu ya harus kamu tinggalkan dong. Lah kok jek koneksi mawon diperbaiki, diputus. Kalau dia tidak mau tinggalkan. Kemudian berganti dekat, berkawan, bergaul dengan orang-orang itu kamu betul-betul wong tobat. Ar-rabi'u utawi kang nomor 4 iku ayyakuna yen to ana sapa rajul ana iku mustaidan wong kang cawis itu siap, selalu bersiap lil mauti maring tekane pati, selalu banyak ingat mati, selalu mempersiapkan diri untuk mati. Dengan cara apa? Bersungguh-sungguh di dalam ketaatan. Sholatnya mempeng, puasanya mempeng, zikirnya mempeng, baca Quran, selawatnya, sedekahnya dan lain sebagainya. Itu pertanda tobatnya sungguh-sungguh. Jadi mempersiapkan bekal menuju mati. Apa bekalnya mati? 2, ilmu yang bermanfaat, 2, amal Jadi kalau orang itu tobatnya dianggap, dia dianggap sungguh-sungguh tobatnya, dia mempeng, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang kedua, bersungguh-sungguh di dalam taat kepada Allah. Lah kamu mengaku tobat tapi tidak pernah ngaji, tidak mau ngaji. Mengaku bertobat tapi sholat kamu tetap boten jangkep, tidak lengkap 5. Hanya 1 atau 2 atau 3, apalagi seminggu sekali. Hari Jumat saja. Terus datangnya ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Aduh.
menurut ahlul hikmah sesungguhnya taubat seseorang itu dia anggap hanya jika dia telah memenuhi atau melakukan 4 perkara. 1. Menjaga lisan dari berkata yang tidak berguna, dari mengumpat, dari berdus. 2. Menjaga hati dari terjangkit sifat hasud, sifat permusuhan. Yang ketiga, menjaga diri dari berkawan dengan orang-orang jelek akhlaknya, dengan memperbanyak mencari kawan orang-orang soleh. Yang keempat, waktu-waktunya disibukkan untuk mencari bekal mati. Nadiman hale wong kang getuni dosa-dosae, mustaghfiron tur kale wong kang njaluk sepura, lima maring dosa salafa wong kang wis kliwat apa ma min dzunubi saking pira-pira dosane rajul, mujtahidan khale wong kang metenteng semerap, bersungguh mempeng, rajin, tekun, wae istilahé. Ala taati rabbi, mempeng ing atase taat maring pangerane rajul. Jangan Anda mengatakan aku takut mati. Aku wedi mati, tapi ngajine aras, sembayang aras-arasen, ibadah rasa dzikir, sembayang golongane lamcing, wah ketara nih. Itu taubatnya hanya abang-abang no. Jare wong Pasuruan yahan yahanu ura. Nah, ini kita koreksi sendiri diri kita masing-masing. Apakah taubat kita ini sudah dianggap apa tidak? Apakah taubat kita diterima apa tidak? Sampeyan lihat lesan kamu gimana, hati kamu gimana, badan kamu gimana, kawan-kawan kamu itu loh. Apakah masih berkumpul dengan kawan-kawan yang jelek akhlaknya? Nah, yang keempat, apakah kamu sudah meningkatkan intensitas ketaatan kamu kepada Allah? Apakah kamu meningkat tambah melorot? Nah, kalau kamu mendapati lesan selamat dari berkata yang tidak bermanfaat, berdusta, membicarakan keburukan orang, hati tidak ada sifat hasud, tidak ada sifat dengki, benci, kita tinggalkan kawan-kawan yang jelek akhlaknya, berganti berkumpul dengan orang-orang soleh, kemudian kita semakin bersemangat menuntut ilmu, bersemangat beribadah kepada Allah, maka bersyukurlah kepada Allah. Sampai minta berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga tetapkan ini sampai akhir. Begitu juga orang lain diwajibkan oleh Allah. Kalau mendapati orang yang taubatnya sungguh-sungguh seperti ini, wajib bagi kalian juga ikut mendoakan agar dia tetap dalam keadaan seperti itu sampai akhir. Nah, kalau kita belum dapati 4 perkara ini dalam diri kita, menunggu kapan? Ya segera dong. Ya, saya kan masih muda loh. Mati itu tidak melihat muda atau tua. Mati itu datang setiap waktu dan kedatangannya surprise. Apa surprise? Terkejut-kejutan, ndak ono pamitan lah enco. Nggih, engko ya 10 dinongkas mati awakmu. Siap-siap lah, enak mbah ya. Lomba iki kaji terus. Alhamdulillah, muga-muga mbah nggih sampai akhir hayat nggih. Ala taatilah, ganti maneh niki. Wakilah lan den dawaken libadil hukamai maring setengahe ulama hikmah. Apa sing den ngendikano hal litaibi min alamatin yu'rafu annahu qubila taubatu. Ada kisah lain. Syekh Abdul Lais As-Samarqandi menuturkan suatu ketika ada seseorang datang kepada Kiai Ahlul Hikmah, Kiai Dr. Yati.
iku ahlul hikmah. Nek kiai syariat jenenge ulama, kiai hati jenenge hukama. Kiai mencakup kabeh awaati roh niku jenenge namanya kubarok. Jadi ulama itu ada 3 tingkatan. Salil ulama, khalidil hukama, jalisil kubarok. Nek ulama menguasai dalam hal syariat, namun dalam hakikat tidak sebegitu menguasai. Fokusnya dominannya hanya ilmu dohir. Kalau hukama dominan ilmu batin, ilmu syariat tidak begitu Kalau kubarok, nah ini menguasai ilmu dohir dan menguasai ilmu batin. Sama nek ketemu kubarok wis 3 in 1. Ala apa sampean bingung-bingung. Nggih, sampean nek golek siji-siji ya kesel. Ngaji syariat nduk ngono. Ngaji hakikat nduk ngono. Nggih, sing nguasai karo-karone nduk kesel. Sampean golek sing 3 in 1 iki lho. Satu dapat 3. Lek ketemu niki lungguh, gak perlu nandinti sampean. Ya gak ado-ado, cedhek ae nggih. Wong cedhek sampean wis ora apa sampean mlayu rono, cek adoh kate nang Jerman ngono lho. Nggih, rak ngene. Lah ya kon mlayu nang ngene Timur Tengah kate nang ndi kowe? Ilmune ku wis diusung nduk kene lho. Nggih. Oleh ana. Nggih. Waduh-aduh nang pundi? Wonten. Ahlul hikmah pernah ditanya, hal litaibi min alamatin yu'rafu annahu qubilat taubatu. Hal litaibi, apa to iku tetep keduwene wong kang tobat min alamatin utawi tetenger. Yu'rafu kang bisa diweruhi apa annahu sunne taib iku qubilat den trima apa taubatu taubate taib. Yai iki dayo. Yai derek tanglet yai. Ikut saya mau bertanya yai, apakah orang yang bertobat itu ada tanda-tandanya kalau tobatnya itu diterima? Nih. Qala jawab sapa ba'dul hukama, na'am. Nggih, heeh, ngerti heeh. Ya ada dong. Nggih. Ada tanda-tanda tobat itu diterima. Napa yai tanda-tanda tobat seseorang itu diterima? Alamatuhu utawi tetengere taib alladzi kubilat taubatuhu, orang yang taubatnya diterima itu tanda-tandanya iku arba'atu asya'a, ana 4 pira-pira perkara. Awwaluha utawi kawitane arba'ah iku ayang qati'a, yen to medhot sapa taib an ashabi su'i, saking pira-pira tretan-tretan kang jube. Kanca-kanca sing elek ditinggal ganti, kumpul kanca-kanca sing apik, iku tandhae tobaté diterima. Jadi tanda tobat seseorang diterima itu ada 4. 1, dia meninggalkan kawan-kawannya yang buruk akhlaknya, berganti berkumpul dengan kawan-kawan yang baik. Wa yuriyahum, lan yento ngetoaken sapa taib ing ashabisu haibatan ing rasa wedi min nafsihi, saking awak dhewe ne taib, dalam dirinya merasa takut terus kalau keburukan akhlaknya bisa menular pada diri. Aja wedi kena corona tok, wedi ketularan. Corona niku nggih, ketularan gampang, sampean juga wudu, sampean nyesep banyu irung wis waras. Sampean kena akhlak ditambakno puluhan tahun belum tentu napa sembuh. Lon mau mondok pirang tahun niku pancet sifat-sifate mboten tambah mulai teko pondok ngentekno duwike masjid ya.
entekno duweke urunan arek-arek lawan endi. Tanpa mimpin bajingan nang ngene kampung pirang-pirang. Jadi dia menunjukkan dalam hatinya rasa takut kalau duduk atau bergaul dengan orang-orang yang buruk akhlak. Takut apa? Takut terinfeksi. Wa yukhalita lan yen to ngumbuli sapa taib as-salihina ing wong kang padha saleh-saleh kabeh, kemudian dia bergaul dengan orang-orang yang baik akhlaknya, baik perbuatannya. Tanda yang kedua, tobat seseorang itu diterima oleh Allah. Asani utawi kang kaping pindho iku ayakuna yen to ana sapa taib, ana iku mungkotian wong kang medhot, orang yang meninggalkan min kulli dzambin dari semua perbuatan dosa, wa mukbilan lan kemudian kale wong kang madhep ala jami'i taati nglakoni ing atase sekabehane pira-pira ketaatan maksiat tinggal kabeh tanpa pandang cilik gede wis pokok ditinggal. Terus dia menghadap tekun rajin melakukan semua ketaatan. Itu tandanya taubatnya diterima. Yang ketiga, wasalisu utawi kang kaping telu iku ayyudhiba yen to ngilangaken sapa taib farahat dunya ing bunga ing dalem urusan dunya kulliya ya sekabehane dunya mingkol bihi saking atine taib. Di dalam hatinya sudah tidak ada rasa senang, rasa cinta pada urusan-urusan dunia. Jadi nyambut gawe ini tambah lancar, tambah banter, mboten seneng, biasa. Tapi lek ngajine tambah akeh, dikire tambah akeh, sembayang bengine tambah. Nah, niku tambah niku tanda tobat sampean sip. Sampean tobat nggih, tapi urusan dunia niki sampean tambah seneng, kehilangan dunia susah, berarti tobatmu jek gak beres. Taubat kita ini belum diterima kalau kita dalam hati kita masih ada rasa senang, rasa cinta dengan semakin membaiknya, semakin meningkatnya urusan dunia kita. Orang yang taubatnya benar tidak merasa senang dengan meningkatnya dunianya, tapi yang lebih senang adalah meningkatnya urusan akhiratnya. Wa yarolan ningali sapa taib hazanal akhirati ing kesusahan ana desa akhirat kuliah ya sakabehane akhirat daiman khale wong kang langgeng fi qalbi ana ing dalem atine taib. Di dalam hatinya dia selalu merenungkan, memperhatikan akan adanya keprihatinan kesusahan nanti pada hari kiamat. Sing dieling-elingku susah besok ana akhirat. Dadi gak ana guyu nang donya, gak ana cekakaan, gak ana begejekan, sing ana sedih susah nang donya. Nah ya kon guyang-guyu katik muangap laler iku mlebu gampang. Kaya-kaya eru sampean iku lek wis akhir umur iku husnul khotimah. Kaya-kaya sampean iku wis yakin bakal selamat saka pitakone mungkar nakir. Kaya-kaya sampean iku wis selamat saka dicepit kuburan. Kaya-kaya sampean iku selamat kaya disiksa nang kita kan belum tahu itu semua. Kok bisa kamu tertawa, terbahak? Ndak pantes wong iman kaya ngoten.
Wong iman niku kudune nang donya prihatin, ya Allah, muga-muga akhir umur husnul. Ya Allah, muga-muga jenengan paringi gampang jawab pitakone mungkar. Ya Allah, muga-muga nang kubur jenengan paringi nikmatku. Ya Allah, muga-muga hisab kula jenengan gampangaken. Ya Allah, muga-muga jenengan paringi gampang ngliwati siratal ya Allah, muga-muga ahli suar. Loh, harusnya kan kayak gitu yang kita renung. Mboten melulu urusan dunya ae. Wong ku lek gopo mikir urusan dunya, lali urusan akhirat. Akhire seneng guyang guyu. Urip niku isine nggih kaya ngoten niku. Lho, nggih Pak Ustad niku saiki ngejak dagel guyon. Ya apa? Wong dilalekno urusan akhirat. Nggih, niki yang keempat, warabiu utawi kang kaping papat iku ayyara yen to ningali sapa taib nafsahu ing awak dhewene taib ning atine taib farigon khali kosong amma saking barang domina kang wis njamin ing ma sapa Allah Gusti Allah minar rizki saking urusan rezekine. Di dalam hatinya sudah tidak pernah memikirkan apa-apa yang sudah dijamin oleh Allah. Jadi pikirannya itu sudah tidak memikirkan masalah badokan panganan. Tidak usah dipikir itu rizki. Rizki itu sudah ada yang menjamin. Tapi kok tidak kelihatan malam ini, tidak tahu, tanyain kemana. Kok tanya saya, biasanya kan di depan duduknya, nggak tahu kalau di belakang. Niku, lah sampean sing dipikir pese tok, panganan rezeki iku wis dijamin kali Allah. Anda ndak perlu repot-repot ngurusin karena sudah diurus sama Allah. Yang belum diurus sama Allah itu apa yang diperintah sama Allah kepada kamu. Kamu diperintah apa? Salat. Kamu diperintah apa? Berzikir, berselawat, baca Quran. Apakah sudah kamu lakukan itu? Nyare pese melulung ya. Quran tak ibejeng ya, baca Pak. Lorang ngarang. Selawat ibu banyak cong, baca selawat yang banyak. Zikir sing akeh. Kepengin dadi wong apik nyare pese tok ae. Ono duit-duit tambah soleh niku. Sing ono tambah kakean pola. Nah duit tambah delon ta. Kuping gak bolong dibolongi. Kon awak gak ono gambare niku lho digambari rambut wis api-api ireng diapakno iku. Kon iku nek gak duwe dhuwit gak iso kaya ngono. Empundi wong tambah dhuwit tambah berangkat ke daftar umroh daftar haji kula pinro ndi wonge. Nek gak duwe dhuwit tok iki saiki kepingin mau nek gak ada arto lek dekonnya. Wong saiki gak duwe dhuwit gak gelem ngaji. Duwe dhuwit maneh tambah teng pundi jakso? Lah, wis salah. Wong apik niku mboten gupung oleh dhuwit. Nggih, wong apik niku sing dikupuhi merhatekno sing diperintah Gusti wis tak lakoni ta. Apa ya pantes aku? Tenguk-tenguk nata golek dhuwit ngalor ngidul sing dipangan sedina kanggo anak bojo sampean kono apa durung? Nek sing kata wonten aja mane sedina. Puluhan tahun niku wis padahal sampean urip niku durung wonten sing wajib kan sampean sedina iki wis ana. Kae blonjono wae anak. Nah, ya, lagi meneh urusan meneh. Sampean kewajibanmu ambek Allah wis sampean lakoni apa durung? Ini kan sering kali kita lupa. Kamu diperintah Allah apa? Itu yang harus kamu fokuskan, jalanin. Ini kulek tobatnya sampean diterima. Mustaqilan turkang repot sibuk ketungkul bima kelawan barang amarah kang wis ngongkon sapa Allah bi kelawan ma dia tidak memikirkan masalah rizki tapi dia sibuk mengerjakan yang diperintahkan Allah kepada dia. Fa idza wujidat mongko tatkalane wis den temu fihi ing dalem taib
Apa hadhil alamatu ikilah piro-piro tetenger papat. Siapa-siapa yang telah mendapati tanda-tanda 4 perkara ini dalam dirinya, fahuwa mongko utawi taib iku minal ladina, termasuk kelompok wong-wong kala kang sampun ngendikan sapa Allah taala Gusti Allah taala fi haqqihim ing dalem khae alladzina napa dawuh Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sampeyan disebut tawabin. Mek tawabin berarti sampeyan niku kekasihne Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Jadi siapa yang masuk innallaha yuhibbut tawwabin? Orang-orang yang dicintai Allah siapa? Orang yang taubatnya diterima. Siapa orang yang taubatnya diterima? Meninggalkan kawan buruk, berkumpul dengan orang-orang yang meninggalkan semua maksiat, dan dia berganti melakukan semua ketaatan. Kemudian dia tidak merasa senang dengan urusan dunia niku cilik, mboten wow. Yang keempat, dia sibuk mengerjakan perintah Allah, tidak sibuk memikirkan masalah rizki. Sampean dicintai pangeran. Lek dicintai pangeran, makhluk kabeh niki malaikat, jin, manungsa juga diwajibkan oleh Allah agar cinta kepada karena kamu dicintai Allah. Niku surat Al-Baqarah ayat 222. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahhur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nggih, muga-muga kita berangkat ngaji niki termasuk salah satu tanda wong tobat niku seneng niku kula tutupno hadise Nabi. Siji dina Nabi niku tanya kepada sahabat, atadruna man ataib, wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bertobat? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya Rasul, Allah dan Rasulnya yang lebih Faqala man taba wa lam yata'allamil ilma falaysa bitaib. Sapa-sapa sing aku tobat tapi kok gak gelem ngaji, berarti wong niku durung diarani to. 2. Wa man taba wa lam yazid bi ibadati falaysa bitaib. Sapa-sapa ngaku tobat tapi ibadahe kok gak ditambah, mongko wong iku durung diarani to. Yang ketiga, wa man taba wa lam yatasaddaq bima fi yadihi falaysa bitaib. Sapa-sapa sing ngaku tobat tapi kok jek medit, wong niku taubate durung diterima. Hadis yang lain di dalam kitab Wasiatul Mustafa, ya Ali litaibi salasu alamatin li, tobat iku ana tengere wong tobat iku 3. Siji ijtinabul haram, ambek barang sing diharamno ngado, wonten namanya nyedek. Yang kedua wal khirsu ala talabil ilmi, semangat golek Yang ketiga wala yaudu lidzambi kama la yaudu al khalibu ila dhar'i. Dia selamanya tidak akan kembali berbuat dosa seperti tidak bisa kembalinya susu yang keluar dari tempat perahan susu wis metu teko pentil gak iso balik maneh. Kaya dene ngono wong tobat niku. Nah, nyambut gawe ya kudu diapiki jare Nabi ya Ali. La taubata litaib hatta yaghsila batnahu anil harami bi kasbihili. Gak ono wong ku diarani tobat selagine durung gelem ngumbah wetenge sangka barang dengan cara apa? Bi kasbi. Nggih, memperbaiki cara mencari napa rezeki. Diapiki nyambut gawe nggih. Muga-muga diarani tobat. Lek wis diarani tobat, kita kabeh iki dadi kekasihne Allah. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana ya wasi. Amin. Sallallahu Muhammad.
astaghfirullah. Wal hayyul qayyum astaghfirullahaladzim. Wal hayyul qayyum astaghfirullahaladzim. Wal hayyul qayyum Allahumma awsa'u min dhunubi wa rahmatuka in amali Allahumma maghfiratuka wa rahmatuka arja indi min amali maghfiratuka awsa'u min dhunubi. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna waj'alna ya Allah min awliyaikal muttaqin wa ibadikas shalihin wa ahli ta'at wa aminna fitnatil mahya wal mamat ya fitnat nadabil qabri min al-fasail min azabin nar wa qillana wa liwalidayna limasyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara wa khtim lana bil islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah bi rahmah. Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal mauti. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna ya Allah ya saril Fatihah. Ya kana. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.